Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Anissa Imanul Bilad, Adi Arsmi Nur Holipah, Agung Mediana, Ajeng Emar Wulandari, Andi Ogianto, dan juga Anissa Handayani Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai aktiva bersih. Yang mana aktiva ada 4 komponen, yakni saham, obligasi, deposito, dan juga kewajiban. Saham memiliki 5 komponen. Yang pertama ada TLKM, PGAS, SMGR, BHIT, dan juga AAL yang memiliki nilai aktiva subtotalnya yaitu 33 miliar 935 juta. Yang kedua ada obligasi, yang mana komponennya ada PLN dan juga Pegadaian. Subtotal nilai aktivanya yaitu 22 miliar 620 juta. Yang ketiga ada deposito yaitu PT Bank Dapat Dipercaya dengan subtotal 71 miliar 630 juta. Dan yang terakhir ada kewajiban, komponennya ada manajemen VE dan juga bank kustodian. Subtotal nilai aktivanya yaitu 71 miliar 510,616,668 juta. Terima kasih. Ini adalah kurva nilai aktiva bersih per unit atau NAB Big Dana Liquid sejak inception sampai 16 Maret 2007. Bisa dilihat di dalam kurva bahwa Big Dana Liquid berdasarkan 1 bulan terakhir yaitu 16 Februari sampai 16 Maret 2007, di mana pada 16 Februari NAB-nya sebesar Rp1.655,592 per unit, sedangkan pada 16 Maretnya mengalami kenaikan dengan NAB sebesar Rp1.675,606 per unit dengan return sebesar 1,29%, sedangkan berdasarkan 1 tahun terakhir dari 16 Maret 2006 sampai 16 Maret 2007 dengan nilai NAB pada 2006 yaitu sebesar Rp1.427,98 per unit, dan pada tahun 2007 sebesar Rp1.675,606 per unit dengan return sebesar 17,414%, sedangkan sejak inception atau pada tanggal 3 Desember 2001 sampai 16 Maret 2007 NAB-nya sebesar Rp1.000 per unit pada tanggal 3 Desember 2001 dan Rp1.675,606 per unit dengan return sebesar 67,561%. Grafik NAB reksadana Big Dana Liquid 1 sejak inception sampai 16 Maret 2007. Bisa dilihat pada grafiknya di gambar Big Dana Liquid 1 bulan terakhir 16 Februari 2007 sampai 16 Maret 2007 RAB-nya sebesar Rp1.014.290 mengalami kenaikan sebesar Rp1.025.345. Returnnya 1.090%. Lalu sejak inception 3 Januari 2007 sampai 16 Maret 2007 RAB-nya Rp1.000.000 mengalami kenaikan Rp1.025.345, sedangkan returnnya Rp2.530. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai strategi investasi reksadana. Ada beberapa tahapan dalam strategi ini. Yang pertama adalah tahap persiapan. Dalam persiapan ini kita harus pertama menentukan tujuan investasi. Dilihat dari kemampuan keuangan dan juga horizon investasi. Apakah investasi yang akan kita ambil itu jangka panjang, menengah, ataupun pendek. Kemudian kita harus memahami risiko investasi di reksadana. Kemudian yang ketiga, kita harus mempelajari instrumen reksadana seperti perekonomian makro, jenis reksadana, prospektus reksadana, karakteristik dan track record manajer investasi dan perusahaan sekuritasnya, kemudian track record pada produk reksadananya. Baik, yang selanjutnya adalah pelaksanaan strategi investasi reksadana. Yang pertama, pilih reksadana saham, fixed income, pasar uang atau campuran yang terproteksi sesuai dengan horizon investasi dan makroekonomi. Yang kedua, pilih perusahaan aset manajemen dan manajer investasi yang memiliki track record baik. Yang ketiga, pilih produk reksadana yang memiliki pertumbuhan konstan dan tinggi untuk jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, atau sejak ia berdiri, tapi dipilih yang jauh di bawah 5 tahun. Yang keempat, hindari produk reksadana yang mayoritas portofolionya tertumpu pada satu instrumen yang terafiliasi dengan perusahaan aset manajemen. Dan yang kelima, pilih produk reksadana yang memberikan kemudahan administrasi dengan tanpa entry fee, yaitu biaya yang harus kita bayar saat menyerahkan dana investasi dan
redemption fee, yaitu biaya untuk penjualan atau pencairan unit penyertaan reksadana. Langkah berikutnya dalam strategi investasi reksadana yaitu monitoring dan evaluasi. Ada beberapa langkah. Yang pertama, manfaatkan monitoring secara terus-menerus dan lakukan evaluasi secara berkala, baik itu per bulan, triwulan, per semester maupun per tahunan. Kemudian yang kedua, perhatikan perkembangan ekonomi khususnya pergerakan suku bunga Bank Indonesia karena nantinya akan sangat mempengaruhi nilai investasi. Kemudian yang ketiga, manfaatkan redemption pada saat nilai aktiva bersih itu tinggi atau cenderung akan turun selain menyesuaikan horizon investasi. Kemudian yang keempat, alihkan ke jenis produk reksadana yang memiliki pertumbuhan lebih baik, terutama pada satu perusahaan aset manajemen. Jadi kita juga harus memilih produk reksadana di mana nilai pertumbuhannya itu baik. Kemudian yang kelima, monitor perkembangan aset manajemen terhadap kepatuhan arahan investasi yang sudah dibuat. Jadi dengan melakukan evaluasi dan monitoring kinerja reksadana, kalian bisa mengetahui perkembangan kinerja reksadana yang kalian miliki, berapa nilai investasinya, hingga berapa potensi keuntungan ataupun kerugiannya. Kalian juga bisa melakukan monitoring kinerja reksadana dengan melihat nilai investasi berdasarkan harga pasar terakhir, potensi keuntungan ataupun kerugian secara persentase ataupun secara nominal berdasarkan market value terakhirnya. Dan jangan khawatir pula, setiap harinya nanti akan ada laporan kinerja reksadana saham yang kerap akan diperbarui secara otomatis sesuai dengan perkembangan harga terakhir. Cukup sekian, terima kasih.